Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kesehatan, kesempatan, keberkahan dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita bisa menyambung kehidupan di alam dunia yang fana ini. Kemudian salat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, pada Jumat yang berkah ini, pada tanggal 18 November 2022, kita akan menyampaikan yaitunya tentang Islam itu ialah sangat menyejukkan sekali. Tapi jangan lupa pemirsa, like-nya, subscribe-nya, dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Islam adalah agama yang sangat menunjukkan sekali dalam kehidupan kita umat manusia di atas dunia ini. Islam itu ialah selamat dan menyelamatkan. Islam itu ialah damai dan mendamaikan. Islam itu ialah agama yang sangat sempurna. Jadi kita memberikan motivasi, kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan harus dengan bil hikmah, halus dan saling pengertian. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, surat An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah? Dan serulah manusia atau ajaklah manusia kepada jalan kebaikan dengan pengajaran dan hikmah yang baik, dengan pelajaran yang baik, dengan cara bil hikmah. Artinya kebenaran yang akan kita sampaikan kepada orang lain jangan sampai melukai hati dan nurani orang lain. Jadi dengan hikmah itu ialah halus dan bijaksana. Boleh berdebat dengan orang lain, tapi dengan ahsan. Apa itu ahsan? Akhlak yang baik. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang mendapat petunjuk dan siapa di antara hamba-hambanya yang mendapat jalan yang dimurkai atau jalan yang sesat. Jadi pemirsa yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan mengajak pemirsa bahwa Islam itu ialah Islam rahmatan lil alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu ialah keseluruhan, memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi ada yang mengatakan pada perkembangan belakangan ini, Islam itu ialah sangat ekstrim. Islam itu ialah sangat radikal. Islam itu ialah sangat terorisme. Itu adalah salah satu paham yang sangat salah dalam Islam. Islam itu ialah selamat dan menyelamatkan, damai dan mendamaikan. Sehingganya ada ayat di dalam Al-Quran bahwasanya Islam itu ialah rahmatan lil alamin. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah
kami mengutus utusan kami Muhammad kecuali ialah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi belakangan ini banyak muncul salah satu sifat yang ekstrim yang dilontarkan oleh sebagian oknum umat Islam itu, yang bersifat ekstrim, yang bersifat terorisme, yang bersifat radikalisme. Itu adalah salah satu ajaran yang salah. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan hidup manusia itu harus dalam hidup keseimbangan. Artinya hidup wasatiyah, hiduplah dengan keseimbangan. Maka untuk itu semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam, beliau itu sudah menerapkan yang namanya toleransi dalam beragama. Sekarang disebut dengan moderat atau moderasi. Maka untuk itu bagi kita umat Islam yang sekarang, kita harus memakai Islam yang sangat-sangat bertoleransi, baik sesama muslim maupun sesama non-muslim. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita umat manusia yang hidup di atas dunia ini harus bertoleransi dalam pemahaman dan menjalankan agama kita masing-masing. Salah satunya ialah ayat Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, yaitunya lakum dinukum waliyadim. Apa artinya? Untukmu agamamu dan untuk kami agama kami. Ada juga ayat lain mengatakan walana a'maluna walukum a'malukum. Amal kamu untuk kamu, amal kami untuk kami. Dan juga ada di dalam Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghaibi. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sesungguhnya sudah jelas di dalam agama itu siapa yang menempuh jalan yang benar dan siapa yang menempuh jalan yang sesat. Jadi sikap toleransi, sikap saling menghargai, sikap saling menerima, ini sudah terwujud semenjak Rasulullah SAW menerapkan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beliau di sana sudah menetapkan suatu kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Apa bunyi dalam Piagam Madinah itu? Yang pertama bunyinya ialah hidup bertoleransi dalam beragama adalah sangat dianjurkan. Yang kedua, tidak boleh saling mengganggu satu sama lainnya di dalam Islam. Baik terhadap muslim maupun terhadap non-muslim, tidak boleh saling mengganggu dan saling berbunuh-bunuhan satu sama lainnya. Tanpa hak, tanpa kejelasan, tanpa ada kesalahan, kita tidak boleh saling membunuh dan membunuh satu sama lainnya. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala sudah mencerminkan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwasanya dahulu pada kaum Bani Israel sudah ditetapkan suatu hukum bahwasanya barang siapa yang membunuh seseorang manusia tanpa ilat, tanpa kesalahan, dan tanpa ada yang hak yang mereka lakukan, maka kita tidak boleh membunuh seseorang tanpa kesalahan. Maka siapa yang membunuh seseorang manusia, satu orang tanpa kesalahan, Islam itu sangat mengecam bahwasanya dalam Islam siapa yang membunuh manusia satu orang tanpa kesalahan sama dosanya dengan membunuh manusia seluruhnya. Lihat surat Al-Maidah ayat 132. Itu yang kedua isi daripada Piagam Madinah. Kemudian yang ketiga, isi daripada Piagam Madinah itu ialah dan saling menjaga harta benda satu sama lain, baik Islam maupun non-Islam, Muslim dan non-Muslim. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kita tidak boleh saling mengganggu dan saling mencaci dalam hal bidang keagamaan. Karena keyakinan hidayah adalah datang
daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kata Allah di dalam Al-Qur'an, Allah tidak pernah memaksakan kepada manusia kehendaknya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Dalam surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an wa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apa kata Allah? Dan jika kami menghendaki semua manusia yang ada di bumi ini, pasti kata Allah akan kujadikan mereka itu beriman semuanya. Tapi kata Allah, diberikan pertanyaan kepada manusia, apakah manusia itu akan memaksa supaya aku ciptakan manusia ini untuk beriman semuanya? Tentu saja hal itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengajak, kita hanya menyampaikan, kita hanya berdakwah, kita hanya memberikan nasihat. Inilah yang dikatakan dalam agama ad-din. Apa itu ad-din? Nasihat agama yang kita bawa. Ad-dinu huwal aqlu ladina liman aqlala. Memberikan nasihat. Ad-din. Ad-din adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Jadi agama itu ialah nasihat. Nasihat untuk umat dan nasihat untuk manusia semuanya. Maka perlulah kita cankan, tidak ada paksaan di dalam agama. Undang-undang juga mengatakan seperti itu. Ayat Al-Quran juga mengatakan kita hidup bertoleransi karena hidayah adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah kita berikan Islam yang ramah, Islam yang menyejukkan, dan Islam yang selamat menyelamatkan. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Itulah kesempurnaan daripada Islam. Tidak saja membawa keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Islam itu sangat indah. Mulai saja daripada mengucapkan salam, itu kita sudah mendoakan saudara kita. Kata apa? Assalamualaikum. Artinya apa? Keselamatan atas kamu. Kapan keselamatan itu? Kapan saja dan di mana saja kita berada, menginginkan yang namanya selamat. Mulai dari dunia sampai kehidupan akhirat nanti. Beda dengan apa yang diucapkan oleh saudara-saudara kita. Apa namanya? Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Tapi kalau Islam tidak terbatas. Selamat waktu pagi, selamat waktu siang, selamat waktu sore. Kalau Islam adalah kapan dan di mana saja kita berada, menginginkan yang namanya selamat, mulai dari dunia sampai kehidupan akhirat. Islam itu ialah membawa keselamatan dunia dan akhirat. Jangan lupa pemirsa, like, subscribe, dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Mohon maaf, kirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.